Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Kami sadar tidak ada usaha kami yang bisa menyelamatkan kami dari dosa kami, namun hanya Engkau yang telah memberikan nyawa-Mu untuk menebus kami dari dosa-dosa kami, mengubah dan melayakan hidup kami. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa-dosa yang masih kami lakukan. Sucikan kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu bisa bekerja dalam hati kami masing-masing untuk menjauhkan kami dari jalan yang sesat, sehingga kami bisa setia berjalan dalam jalan-Mu saja. Kami menyerahkan doa pengampunan dosa kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Mazmur 33 ayat yang ke-18 hingga ayat ke-19. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, pada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari sambil tetap bangkit berdiri, kita berikan salam damai kepada teman-teman di kiri kanan kita sambil kita naikkan lagu Salam Damai dalam Yesus. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Tetaplah berdoa. Janganlah padamkan roh. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Mari kita menenangkan hati kita untuk mendengarkan berayat firman Tuhan. Biarlah kita bisa belajar untuk selalu mengandalkan Tuhan untuk memimpin langkah hidup kita. Tenanglah hati kita.
Tenangkanlah jiwa kami, biarlah badan kami ada di sini, begitu pula dengan hati dan jiwa kami, roh kami kumpul satu di tempat ini ya Bapa. Kami haus akan kebenaran-Mu, berikanlah firman-Mu, biarlah kami pulang dan dipuaskan karena kebenaran-Mu. Berikan Roh Kudus yang akan menuntun kami mengerti kebenaran dan melakukannya. Dalam Kristus Allah kami memohon. Amin. Silakan kembali. Mari kita membuka surat Ibrani pasal ketiga. Ibrani pasal ketiga ayat 12 dan seterusnya. Waspadalah saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang pun yang hatinya jahat dan tidak percaya sehingga murtad dari Allah yang hidup. Tetapi hendaklah kamu saling menasihati setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi keras hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah menjadi bagian dari Kristus, asal saja kita berpegang teguh sampai akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Ketika dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam pemberontakan. Siapakah mereka yang mendengar suaranya tetapi memberontak? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Siapakah yang ia murkai selama 40 tahun? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tidak akan masuk ke peristirahatannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk karena mereka tidak percaya. Pasal 4 ayat pertama. Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang pun di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke peristirahatannya masih berlaku. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang membaca, merenungkan dan melakukannya. Haleluya. Bersama-sama kita mendoakan keluarga yang sedang berkabung, kiranya Tuhan menghiburkan mereka. Silakan duduk Pak Acai. Mari kita berdoa saudara sekalian. Bapa, di tengah ibadah ini kami mau berdoa untuk Ibu Aping, Pak Acai, dan keluarga besar mereka yang sedang berkabung sehubungan dengan ibu mereka mertua yang meninggal kemarin sore. Tuhan, Kau berikan lawatan, Kau berikan penghiburan, Kau kekuatkan fisik mental mereka menghadapi masa berkabung ini ya Bapa. Ada prosesi, ada upacara-upacara, berbagai acara yang akan diselenggarakan. Tuhan menopang anak-anak-Mu ini ya Bapa.
agar iman mereka tidak tercemar. Tuhan menolong mereka, Tuhan mencukupkan apa yang menjadi pergumulan dan kesulitan ya Bapa. Kami naikkan doa permohonan ini, Tuhan yang beracara kepada Pak Acai dan Pak Abing dan keluarga yang lain juga. Di dalam Kristus Allah kami memohon. Amin. Terima kasih banyak Pak Pendeta. Sama-sama. Saya memberkati. Saudara, tema kita hari ini adalah menegur dan menasihati sesama. Ini adalah rangkaian terakhir kita berbicara tentang komunitas, saudara sekalian. Sebab minggu depan kita sudah akan memasuki minggu Advent pertama. Topik kita sudah akan berubah. Pernahkah saudara memberikan nasihat pada orang lain? Satu ibu saja yang pernah, yang lain belum pernah. Pasti PR-nya banyak nih ya. Saudara ya, kita pernah memberikan nasihat. Saudara pernah saling memberikan nasihat dengan sesama komunitas? Pernah. Bagaimana orang-orang yang menerima nasihat? Happy? Happy? Kalau lihat wajahnya sih happy, tapi kayaknya hatinya pahit. Karena itu sebagian di antara kita tidak terlalu pusing soal memberikan nasihat, saudara sekalian. Tetapi ini topik yang sangat penting, saudara. Saya berharap setelah kita mendengarkan khotbah hari ini, saudara akan mempunyai perubahan di dalam paradigma soal memberikan teguran dan memberikan nasihat. Dengarkan kalimat ini dengan baik, saudara. Sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh, tidak main-main. Bukan Kristen KTP, bukan Kristen nominal, tapi Kristen yang sungguh-sungguh beriman kepada Yesus dari Nazaret. Bukan Yesus dari Argentina ataupun dari Brasil. Bila kita sungguh-sungguh beriman kepada Yesus dari Nazaret ini, saya mau katakan kita pasti diselamatkan. Amin, saudara. Hanya Pak Yafid dan kawan-kawannya yang berkata amin, selebihnya ada ragu. Saya mau cek sekali lagi. Amin, saudara. Amin. Sekarang semua sudah berkata amin. Sebagian ngomongnya dalam hati. Tapi masalahnya begitu kita percaya pada Yesus, belum kita ditransfer ke surga. Betul ya? Kita masih bermukim di dunia ini, saudara. Tandanya kalau begitu beriman langsung ditransfer ke surga, siapa yang mau percaya Yesus? Kayaknya tidak ada yang mau ya. Oke, lupakan itu. Sebelum kita sampai ke sana, saudara, segala sesuatu itu bisa terjadi. Segala hal bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Sekalipun sekarang kita sudah diselamatkan oleh Kristus, tapi segala sesuatu masih bisa terjadi. Apa yang menjadi pergumulan dan tantangan yang dialami oleh umat Israel keluar dari Mesir, itu adalah gambaran kehidupan kita setelah kita diselamatkan dan dalam rangka menuju ditransfer ke tempat kita yang permanen ke depan. Segala sesuatu bisa terjadi. Padahal umat Allah pada waktu itu mereka sudah mendapatkan janji Allah, penyertaan Allah sungguh nyata di dalam kehidupan mereka setiap hari. Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, memberikan makan, memberikan proteksi. Tapi ketahuilah, satu pun yang akhirnya yang masuk ke tanah perjanjian. Dan Ibrani yang saya bacakan, naskah Ibrani pasal ketiga, penulis Ibrani ini sedang berbicara tentang kehidupan satu umat ini yang diperkirakan ada lebih kurang 2 juta orang yang semuanya tidak masuk, termasuk pemimpinnya. Saya tidak mengharapkan seorang pun di antara kita yang tidak masuk, apalagi saya tidak masuk, saudara. Saya berharap semua orang di antara kita masuk, termasuk saya, masuk ke dalam tempat yang dijanjikan oleh Allah itu. Dalam konteks inilah
maka memberikan teguran, memberikan nasihat kepada sesama kita itu amat sangat penting. Mari sekali lagi kita lihat Ibrani pasal 3 ayat 14. Ibrani pasal yang ketiga ayat ke-14. Karena kita telah sudah ada muncul. Mari kita baca bersama saudara. Ini sebagai obat anti ngantuk. Baca 1, 2, dan 3. Karena kita telah beroleh bagian dalam Kristus, asal saja kita teguh sudah lihat bagian pertama itu keren banget, saudara. Penting sekali untuk kita bagaimana. Kita telah beroleh bagian dalam Kristus. Bukan belum, Ibu Asmawati, tapi sudah mendapat bagian di dalam Yesus. Itu maksudnya apa? Tidak bisa tidak, itu artinya sudah mendapatkan jaminan keselamatan. Sudah dapat keselamatan itu sendiri. Jangan matikan dulu. Tapi perhatikan yang sesama. Syarat dan ketentuan berlalu. Bisa tampilkan apa syaratnya? Asal saja itu kan syarat dan ketentuan kan? Kalau syarat dan ketentuan yang Allah tentukan itu tidak terpenuhi bagi kita, maka bagian atas itu bye-bye, saudara. Asal saja kita berpegang teguh sampai berakhir, keyakinan iman kita yang semula. Ini dia yang pentingnya, saudara. Kita mesti mutlak memegang keyakinan iman itu sampai akhir. Itu berarti kita memegang keyakinan tentang kebenaran yang sejati. Penulis Ibrani ini sedang menegaskan kepada pembacanya pada waktu itu, waspadalah supaya keyakinan imanmu tetap yakin, tetap kokoh pada iman yang semula. Jangan diselewengkan, jangan dibelokkan oleh orang-orang lain, oleh pengajar-pengajar yang lain. Itu yang dia maksudkan, saudara-saudara sekalian. Nah, syarat dan ketentuan sangat-sangat penting untuk kita perhatikan. Kenapa? Karena terbuka kemungkinan bagi setiap orang di antara kita tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang Allah mau ada di kita. Saudara, menegur dan menasihati sesama kita menjadi penting kalau kita menyadari konteksnya seperti ini. Saudara, mari kita lihat lagi sekali lagi nas Alkitab yang kita miliki ini. Menegur itu sangat penting. Kenapa? Karena di dalam komunitas kita masih terbuka kemungkinan orang-orang bisa tawar hati. Pernah saudara tawar hati? Tawar hati itu bisa karena apa? Karena doa kita sepertinya tidak dijawab oleh Tuhan. Kita merasa sangat terpepet, sangat terdesak. Please Tuhan, tolong Tuhan. Tapi Tuhan di dalam kemahatauannya dan kemahakuasaannya tetap keep silent, tidak menjawab. Di dalam situasi, dalam konteks seperti ini, saudara, bagi orang Kristiani yang tidak terdidik dengan baik, yang bisa saja tawar hati. 2 minggu yang lalu seorang mahasiswi saya bercerita, pulaunya satu saat seorang anak putrinya itu diculik dan dibawa pergi ke Medan. Waktu itu mereka nggak tahu pergi kemana. Bapak ini akhirnya ditawar hati. Padahal sebelumnya ada seorang aktivis di gereja yang begitu aktif melayani. Tapi karena peristiwa itu, akhirnya dia keras hati, dia tawar hati, marah pada Tuhan, dan dia larang semua anak-anaknya, dia larang anak istrinya untuk pergi ke gereja. Kenapa? Karena pada waktu anak putrinya diculik, dia berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak menjawab, maka dia tawar hati. Hati-hati saudara, semua orang
kecewa kepada sesamanya. Bisa pada istri, bisa pada suami, bisa pada papa mama, bisa pada pendeta, bisa pada jemaat majelis, bisa terhadap sesama anggota. Kecewa, merasa ditipu, merasa diperlakukan tidak adil. Aku 2-3 kali ibu-ibu ada yang goyah pada saya. Hampir saya balik lagi. Karena karena dia punya alasan, saudara. Dia punya alasan merasa dikecewakan oleh orang-orang. Saudara, dalam riset yang saya lakukan terhadap para TKW di Hong Kong, penghambat paling besar bagi mereka yang bertobat di Hong Kong adalah karena mereka kecewa kepada orang-orang Kristen di dalam gereja. Itu jadi hambatan besar. Menarik sekali. Salah satu daya tarik mengapa mereka tertarik terhadap kekristenan adalah karena orang-orang Kristen yang ada di Hong Kong. Tapi ketika mereka percaya pada Yesus, salah satu penghambat paling besar adalah kehidupan orang Kristen. Dan orang Kristen bisa tawar hati gara-gara kecewa kepada sesama. Pernah saudara kecewa dengan orang lain? Pengen rasanya menarik diri dari gereja? Barangkali ada. Dan kenyataannya sudah ada yang pindah dari gereja kita. Mungkin tidak happy dengan pendetanya, mungkin tidak gembira dengan ibu pendeta. Mungkin saja ya. Bisa terjadi, saudara sekalian. Yang lebih serius lagi, ada orang merasa, berapa saya jadi Kristen? Orang Kristen kok hidupnya begini, mengecewakan. Udah nggak usah ke gereja saja. Minggu lalu saya sudah kasih tahu ya, 2 anak pemuda di Amerika berkata pada orang tuanya, kami nggak usah ke gereja lagi, kami nggak usah jadi Kristen lagi, cukup percaya adanya Tuhan saja. Kenapa? Karena orang Kristen mengecewakan. Di dalam konteks seperti ini, saudara, menegur sesama kita, menasihat sesama kita amat sangat penting. Saudara, alasan selanjutnya kenapa menegur dan menasihat itu sesuatu yang amat sangat penting? Karena kita semua, saudara, masih di dalam masa penantian ini. Kita selain bisa menjadi tawar hati, bisa menjadi orang yang jahat juga. Saudara lihat, ini yang terjadi dengan 2 juta orang di dalam perjalanan on the way ke tanah Kanaan. Mereka menjadi jahat. Dan penulis Ibrani ini ingatkan, saudara, supaya jangan di antara kamu yang hatinya jahat, tidak percaya, lalu murtad. Umat yang lampau sudah mengalami, sekarang pun ada potensi bagi kita untuk mengalami situasi dan kondisi yang sama. Saudara, mari kita simak ya. Keluarkan pasal ketiga ayat yang ke-16. Apa yang terjadi dengan orang-orang yang dituntun oleh Tuhan secara langsung ini? Ayat ke-16. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Ayat 17. Dan siapakah yang murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan yang berbuat dosa? Jemaat Philadelphia, ada yang masih berbuat dosa? Ada lagi ya? Sudah suci toh? Gimana Ibu Rita? Sudah sempurna? Belum? Bagaimana ibu anak? Sudah sempurna Bu? Belum juga? Ibu tanya saya sekarang. Belum Bu? Itu jawaban saya sama dengan ibu. Itu berarti apa? Kita perlu waspada. Karena umat Israel akhirnya tidak masuk. Ditolak. Karena memberontak. Karena berbuat dosa.
kita mengalami progresif yang nyata. Semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik. Berbuat dosa, sedih juga ya. Kita tahu itu sesuatu yang tidak baik, tapi kenapa masih terus kita lakukannya? Habis dosa enak sih ya Pak Yanto ya. Sebut Pak Yanto bukan Pak Yanto berdosa ya, enggak. Paham ya? Habis dosa enak sih. Padahal dosa itu adalah najis. Tuhan sungguh benci dengan dosa itu. Dan untuk menebus kita, dia membayar dengan harga yang sangat besar. Tidak ada lain, cuma satu urusan, karena dosa. Terus kalian, kenapa ya orang Kristen kita tuh masih gemar sekali berada di posisi seperti ini? Saudara sekalian, ini yang akhirnya binasa. Bukan hanya itu, saudara. Bukan hanya mereka yang memberontak, tapi juga mereka yang berbuat dosa. Ayat 18 dikatakan yang tidak taat. Ayat 18 silakan ditampilkan ya. Ini juga adalah orang-orang yang akhirnya tidak masuk. Saya bertanya, apakah kita semua sudah menjadi orang Kristen taat, saudara? Belum. Kita belum taat di dalam banyak hal. Yang sudah lama beribadah di tempat ini tentu tahu, masih ingat apa yang saya tak pernah tanyakan. Siapa yang paling ditaati? Masih ingat tidak? Di antara orang-orang Kristen, Ibu Asia senyum lebar, belum tentu polisi. Ibu Asia masih ingat. Betul, saudara, orang Kristen belum tentu lebih taat pada Tuhan daripada tukang parkir. Betul nggak, Bu Endang? Itu mau parkir kan, dibuka jendela sedikit dan berapa? Mendengarkan firman. Firman dari siapa? Bukan parkir, Bu Asia. Maju. Kiri habis. Kanan, mundur. Saudara, udah itu kita bayar lagi, saudara. Hebat sekali. Kepada tukang parkir kita bertakluk sebenarnya. Tapi kalau tukang parkir bilang kiri, kita malah kanan, ketahuan baru belajar mobil. Belum bisa bedakan kanan dan kiri ya. Itu pengalaman saya dulu. Bolehkah kita lebih taat kepada tukang parkir daripada kepada Tuhan? Tentu saja tidak. Israel habis kalau tidak taat. Bukan hanya soal ketaatan, saudara sekalian. Di dalam ayat yang ke-19 mereka juga dikatakan tidak percaya. Ini bahaya besar, saudara. Kita bisa seolah-olah seperti orang percaya, tetapi di dalam banyak hal kita justru menunjukkan diri kita orang yang tidak percaya, minimal kurang beriman. Dan Tuhan tidak mau orang-orang Kristen yang tipikalnya seperti itu. Dia mau kita betul-betul percaya sepenuhnya kepada Dia. Tidak ada keraguan. Kalau kita orang Kristen yang baru masih bisa ditoleransi, tapi kalau sudah lama jadi Kristiani masih tidak percaya, masih ragu dan sebagainya, Tuhan tidak berkenan. Setelah di dalam kondisi seperti ini, kita masih bisa terjatuh di dalam berbagai perlawanan, pemberontakan. Saudara perlu memberikan nasihat kepada saya, perlu menegur saya kalau hidup saya sudah tidak benar di hadapan Allah. Tapi izinkan kawan-kawan Anda untuk memberikan nasihat, saran kalau hidup kita sudah tidak benar. Salah satu yang paling Tuhan benci adalah tidak taat. Tidak taat. Sudah tahu kebenaran tapi tidak taat. Itu yang paling menyebalkan. Saudara pernah mengalami ya, anak-anak remaja yang tidak taat? Pak Hore sudah mengalami anak-anak remaja
remaja semua? Semuanya taat? Kadang-kadang semuanya taat, berarti kadang-kadang tidak ya? Happy tidak Pak Hores? Gak happy ya? Pak Hores ini ipar saya, saudara-saudara. Gak happy juga dia. Anak-anak saya juga bisa berontak dan saya juga tidak happy. Gak happy, saudara. Dan itu yang paling menyakitkan hati Tuhan adalah ketika umatnya tidak taat. Tapi walaupun ketaatan tidak sempurna, masih salah-salah, tapi kalau mau dengar itu kita happy. Saudara masih ingat ilustrasi saya waktu itu ya? Bayangkan Ibu Endang, katakan Febe masih kecil ya, Febe masih kecil. Ibu Endang bilang gini, ambilkan mama sepatu. Febe jawabnya gini, mama, ada tambahan pembantu nggak mah? Nyuruh-nyuruh aja, enak aja, tau punya kaki apa? Halo, apa yang ibu akan lakukan? Apalagi Ibu Endang udah berumur, udah 85 tahun ya. Anaknya si Febo, cucukannya, ambilkan oma sepatu. Si cucu yang akan datang itu dia apa? Oma, kita numpang hidup sini ya, nyuruh-nyuruh ya. Enak aja. Jangan dikit. Yang malah sudah tua. Halo, Bu Endang happy? Pasti tidak happy. Kurang ajar Pak. Ya. Kurang ajar, kita tidak happy. Tapi sebaliknya, Ibu masih kecil. Ambilkan mama sepatu. Mama. Di bawah sandal. Salah, ini namanya sandal. Oh, salah ya. Cip. Dia datang lagi. Sekarang sudah sepatu, Feber, tapi punya papa kamu. Oh, salah ya. Bolak-balik Ibu Endang tidak akan berkata, tolak apa sih kamu? Bego apa sih? Nggak mungkin. Karena dia nurut, dan sempurna, masih banyak kesalahan. Ibu happy, saya pun happy, saudara sekalian. Tuhan pun happy. Tapi kalau kita adalah orang-orang seperti pertama itu, bahaya sekali, saudara. Bahaya sekali. Bahaya sekali. Di dalam konteks seperti ini, saudara, kita saling mengingatkan, saling memberikan nasihat, supaya kita jangan sampai menjadi orang yang dikategorikan sebagai tegak tengkuk. Tak bosan-bosan saya mengingatkan ini semua, saudara. Jangan sampai kita kedapatan sebagai orang Kristiani yang tahu kebenaran, tapi terus melawan kebenaran. Saya mau ingatkan bahwa di dalam Kristus kita sudah mendapatkan bagian, tapi syarat dan ketentuan masih berlaku untuk kita turuti, terus sekalian. Kekerasan hati itu yang menyebabkan Tuhan sangat jengkel kepada umat Israel. Terus memberontak. Udah nyata Tuhan ada, sudah tahu kebenaran, tapi terus-menerus tidak mau mendengarkan Tuhan. Itu yang akhirnya membuat Tuhan pangkas satu generasi. Ridwan saya, semua orang di antara kita akan mendapatkan. Tapi siapa tahu, saudara sekalian, siapa tahu ada di antara kita yang kemudian berperilaku tidak benar di hadapan Allah, dan itu menakutkan. Tapi syukur Tuhan kita panjang sabar. Tetap saja ada batasnya, saudara sekalian. Nah, ini konsep berikutnya ini pernah saya singgung, dan ini sesuatu yang amat mengerikan dan kita patut menyadarinya. Dalam konteks itulah betapa penting kita saling memberikan nasihat. Seperti apa, saudara? Saudara masih ingat saya pernah menjelaskan dengan panjang lebar bahwa terhadap orang-orang tertentu Tuhan bisa saja mengkondisikan sehingga orang itu tidak mendapatkan pengampunan. Masih ingat gagasan itu? Masih ingat? Tuhan bisa saja mengkondisikan
seseorang, bahkan sekelompok orang, sehingga tidak mendapatkan pengampunan. Itulah yang dia gambarkan, saudara. Dan mimbar gereja jarang sekali berbicara seperti itu, karena itu seperti sesuatu yang bertolak belakang. Kita tahu Tuhan mau menyelamatkan semua orang, tapi mengapa ada konsep di mana Yesus pernah berkata supaya orang itu tidak mendapatkan pengampunan? Mari lihat dengan serius. Begitu kita lihat konsep ini, kita akan sadar bahwa memberikan nasihat itu penting kali. Mari bukakan Markus pasal 4, saudara sekalian. Markus pasal 4. Setelah Yesus mengajar, memberikan perumpamaan tentang menabur, pasal 4 dari Markus ayat ke-10. Lihatlah apa yang terjadi. Ketika dia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Perumpamaan tentang menabur. Ini jawaban Yesus di ayat ke-11. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam apa? Perumpamaan. Apa tujuannya? Kenapa disampaikan dalam perumpamaan? Ayat 12 jawabannya, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan supaya mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk menerima pengampunan. Karena kita membaca ayat ini, kita langsung skip. Kayaknya Tuhan itu kok enggak kejam benar gitu kan ya. Tuhan itu kok ada orang yang dibiarkan tidak mendapatkan pengampunan. Bukan Tuhan yang jahat, saudara sekalian. Bukan Tuhan yang memulai. Tapi ada orang-orang tertentu yang sudah tahu kebenaran, tapi terus melawan Tuhan. Itu yang dikatakan dalam Perjanjian Lama, orang yang tegar tengkuk. Kami orang kek menyebutnya, Pak Fendi masih ingat apa? Nganggiang. Tegar tengkuk. Terhadap orang-orang yang tegar tengkuk, saudara, Tuhan akan lakukan sesuatu yang radikal. Tidak akan memberikan pengampunan. Bukan Tuhan yang jahat, saudara sekalian. Bukan Tuhan yang mulai. Tuhan itu terlalu baik. Tapi ada orang tertentu yang sudah tahu kebenaran, tapi terus melawan. Kesabaran Allah habis, maka Tuhan tutup pintu itu. Seperti yang Tuhan lakukan pada Firaun. Bukan demikian? Alkitab kita mengatakan Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga dia tidak bisa bertobat lagi. Tuhan sudah beri kesempatan pada Firaun, dia bertobat, tapi umat lagi diberi kesempatan bertobat, umat lagi, sampai akhirnya Tuhan mengeraskan hati. Saya tidak mau, saudara sekalian, sekiranya ada di antara kita yang tidak ada maksud menuduh ataupun menghakimi, jangan sampai seorang pun di antara kita yang sudah tahu kebenaran tapi hidup di dalam ketidaktaatan, bahkan pemberontakan, sampai satu saat Tuhan berkata, enough, selesai, saudara, selesai, tidak ada kesempatan lagi. Nah, dalam konteks seperti ini, memberikan nasihat itu sangat penting. Apa ajaran ini benar apa tidak, saudara? Sekali lagi kita lihat referensi yang lain. Roma pasal yang ke-11. Roma 11 ayat 7 8. Roma 11 ayat 7 8. Mari lihat, saudara. Roma 11 ayat 7. Boleh baca bersama? 1, 2, dan 3. Jadi bagaimana? Perhatikan, masih ada 7. Ayat ke-7. Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya. Mereka mengejarnya dengan perbuatan, bukan dengan iman. Kemudian ada orang-orang terpilih telah memperoleh.
Ada kategori ketiga, orang-orang lain telah tegar hatinya. Rupanya ada orang tertentu yang sudah tahu kebenaran, tegar hati. Dan Paulus kasih tahu apa risikonya. Ayat ke-8. Seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak. Beri mata untuk tidak melihat, telinga untuk tidak mendengar, sampai kepada hari sekarang. Ini adalah kelompok orang-orang yang tegar hati, yang mendapatkan treatment spesial dari Allah. Dan saya tidak mau seorang pun di antara kita mengalami situasi seperti itu, saudara. Sudah tahu kebenaran, terus continue melawan. Satu saat ketika Tuhan berkata, selesai, sudah habis, tidak ada peluang lagi. Nah, saudara, dalam konteks seperti ini, kita perlu saling menegur, saling menasihati. Jangan sampai ada orang yang tegar hati. Saudara mungkin bertanya, apakah orang Kristen bisa tegar hati? Jawabannya yes. Pasal 3 yang saya bacakan sekarang kali lihat, saudara. Ibrani pasal ketiga ayat 13. Ibrani 3 ayat 13. Boleh saudara baca lagi? 1, 2, 3. Tapi nasihatilah selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hati. Sadari bahwa pembaca surat Ibrani ini bukan orang ateis. Mereka bukan simpatisan, tapi adalah jemaat. Itu sebabnya penulis kitab ini berkata, berikan nasihat. Ini yang saya rindukan, saudara. Berikan nasihat, berikan teguran. Selama masih dapat dikatakan hari ini, artinya selagi pintu itu belum ditutup. Supaya apa? Tujuannya jelas. Jangan ada di antara jemaat pembaca surat Ibrani, jangan sampai ada jemaat di lingkungan atau simpatisan dan lingkungan GKI Philadelphia yang pada akhirnya menjadi tegar hati. Apa yang terjadi dengan orang tegar hati? Saya sudah uraikan berulang-ulang. Itu sangat besar risikonya, saudara. Sekarang dengan latar belakang yang panjang lebar seperti ini, saya harap kita semua akan sampai pada satu kesimpulan. Ternyata sangat penting menegur sesama kita yang hidupnya tidak tertib, memberikan nasihat supaya kita semua bisa menggenapi Ibrani pasal 4 ayat 1. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang pun di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Saudara mau ketinggalan tidak? Kalau ketinggalan pesawat itu masih bisa beli tiket. Beberapa minggu lalu ketika Glory pulang dari Bali, Sabtu tengah malam dia sampai, Minggu Senin katanya subuh-subuh mau berangkat lagi. Kami digedor, antar ke bandara, dia lihat di HP-nya, ini udah boarding katanya. Udah boarding. Mana mungkin lagi ya, rumah kami memang dekat bandara, tapi kalau boarding udah mulai masuk pesawat, baru dia ke pintu antar sana. Ya saya antar lari pakai tol juga, percuma juga. Masih beruntung dia bisa beli tiket yang lain, penerbangan berikutnya. Tapi kalau ini, saudara sekalian, Ibrani 4 ayat 1, sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang pun di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Yang paling susah saya sebagai pendeta, sebagai gembala, enggak. Kalau ada di antara kita yang ternyata ketinggalan, nah ambil bagian, tak masuk ke bagian itu. Saudara sekalian, saya takut sekali. Saya takut sekali. Itu sebabnya saya berulang-ulang mau mengingatkan kita. Saya sudah berulang-ulang mengingatkan, tidak banyak akan masuk surga, hanya
kita sedang OTW menuju Kanaan yang sejati. Habis dia nggak happy, Pak. Kalau saya tegur dia marah, Pak. Aduh. Itu sebabnya saya nggak mau, Pak. Memang ya ada orang-orang tipikal seperti itu. Paulus pun mengeluh kepada jemaat di Galatia. Dia pernah berkata, apakah dengan mengatakan kebenaran aku telah menjadi musuhmu? Galatia 4 ayat 16. Apakah dengan mengatakan kebenaran aku telah menjadi musuhmu? Jawabnya yes. Yes. Orang-orang Galatia akhirnya memusuhi Paulus yang mengatakan kebenaran. Dan seandainya selama ini kita menerima nasihat, menerima teguran, kita menjadi sakit hati, ngambek dan sebagainya, ada ayat yang berlaku buat kita di dalam pasal 3, saudara sekalian, ayat 8, dan diulang di ayat ke-15. Dengarkan baik-baik. Janganlah keraskan hatimu seperti dalam pemberontakan. Ayat ke-15, ketika dikatakan pada hari ini, jikalau kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Itu berlaku buat saya, berlaku buat kita semua yang menerima nasihat. Lanjutkanlah saudara sekalian, lanjutkan berikan nasihat. Nggak apa, nanti persahabatan saya putus lagi. Kita kan mau menjalin komunitas yang bersama kan, semua happy kan. Mari kita baca ayat terakhir. Setelah itu kita akan berdoa. Yehezkiel pasal 3 ayat 18. Yehezkiel 3 ayat 18. Yehezkiel 3 ayat 18. Ini adalah firman Allah kepada Nabi Yehezkiel, dan ini juga berlaku buat kita. Perhatikan yang sama, saudara. Saya akan bacakan 3/4 yang di atas, bagian Bapak Ibu membaca 2 baris terakhir. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti akan dihukum mati. Dan engkau Yehezkiel, dan engkau jemaat GKI Philadelphia, tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya dia tetap hidup, orang itu akan mati dalam kesalahannya. Bagian saudara sekalian, sebentar agak membaca kalimat terakhir ini. Kalau ada orang jahat, kalau ada teman-teman kita hidup yang tidak beres, kita keep silent, diam saja, hanya menjaga relasi yang bagus, hanya supaya dia merasa tersinggung, hanya supaya kita semua happy, fine saja. Firman Tuhan berkata, orang itu akan mati. Tetapi ketahuilah, aku akan menuntut tanggung jawab atas nyawa orang itu kepadamu. Saya mengerti mengapa kita harus selalu mengingatkan dan memberikan nasihat satu sama lain. Ini salah satu alasan yang sulit. Mari kita bersatu. Firman Tuhan sangat jelas buat kita pada hari ini. Kita yang sudah lebih rohani haruslah membuka mulut kita, menegur dengan kasih, menasihati dengan penuh kehangatan terhadap orang-orang yang hidupnya belum tertib, orang-orang yang suka berbuat dosa, pemberontak. Engkau juga sudah mendengarkan firman
firman Tuhan berkata, janganlah keraskan hatimu. Sebab apabila kekerasan hati itu sudah sampai kepada batas akhir kesabaran Tuhan, maka akan ada satu tindakan radikal, ekstrimnya akan terjadi. Percuma, sudah tidak ada kesempatan lagi. Itu sebabnya penulis Ibrani mengingatkan kita semua, baik yang rohani maupun yang kurang rohani, baik Kristen lama maupun Kristen yang baru, saling memberikan nasihat selama masih dapat dikatakan hari ini. Tuhan tolong kami semua ya Bapak untuk mendapatkan pesan Tuhan. Kami merindukan komunitas kami bukan hanya untuk fun, bukan hanya untuk happy-happy, tapi betul-betul mengalami transformasi di dalam kehidupan pria personal. Orang-orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, diubahkan secara radikal oleh Tuhan, menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kami tidak merindukan hanya nama kami saja yang mirip-mirip orang Kristen, tapi kelakuan kami jauh dari seperti karakter Kristus. Tolong kami semua ya Bapa, betul-betul mengalami Tuhan dan bertumbuh bersama-sama. Rendahkan hati kami ketika kami dinasihati. Syukur pada Engkau atas firman ini. Berkatilah bangsa kami Indonesia, bangsa yang besar. Banyak orang yang hidup di dalam kesenangan, kaya raya, tapi lebih banyak lagi orang yang hidup di dalam kemiskinan. Bahkan sebagian orang tidak bisa mensuplai kebutuhan sehari-hari. Berbelas kasihanlah ya Bapa. Kami merindukan hukum boleh didirikan tegak lurus di negeri ini ya Bapa. Lama ini semua orang mengakui, pengamat-pengamat mengakui bahwa hukum berlaku terbalik di tempat ini. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Pelanggaran korupsi menjadi sebuah alat untuk menyandera orang-orang tertentu, para pejabat, para politisi, demi kepentingan politik pragmatis. Itu sebabnya Bapak, kacauan, korupsi sangat marak di negeri ini. Kami merindukan ya Bapak, anugerah Tuhan turun atas bangsa ini ya Bapak. Berkatilah jemaatmu di tempat ini ya Bapak. Setiap orang bisa mengalami sukacita di dalam Tuhan menjelang Advent dan Natal yang akan kami rayakan dalam beberapa minggu ke depan. Bila setiap orang berkobar-kobar hatinya diubahkan oleh Tuhan, bersukacita di dalam Tuhan karena penebusan yang Kristus lakukan, boleh kami kenang kembali. Berkati sekiranya ada yang mengalami masa sulit, ada yang bergumul soal kesehatan, Bapa Engkau menolong Ibu Asnawati. Di dalam sakit kansernya Tuhan beracara, Tuhan menolong, memberkati, menyembuhkannya Bapa. Bagi yang membutuhkan pekerjaan, anugerah-Mu pun turun ya Bapa. Berikanlah jawaban. Bagi yang sedang bergumul, suami istri yang sedang cekcok, yang tidak berkomunikasi sekian lama, Tuhan pulihkan kembali. Jangan berikan kepada iblis kemenangan, tapi biarlah kemuliaan Tuhan turun di dalam keluarga yang sedang bertikai. Anak-anak muda kami yang sedang sekolah, sedang kuliah, Tuhan Kau tolong agar anak-anak muda ini mempunyai masa depan yang gemilang di dalam Tuhan. Berikanlah mereka orang-orang yang baik, orang-orang yang tepat, pergaulan yang baik, agar mereka tidak diserongkan dari jalan Tuhan. Yang membutuhkan pasangan hidup, Tuhan siapkan yang terbaik. Tuhan berkati juga keluarga baru yang dibentuk, Saudara Derry dan Kristi. Tuhan berkati mereka, diberikan masa depan yang baik, indah.
Tuhan memberkati dua keluarga yang disatukan kemarin di dalam pernikahan kudus ya Bapak. Makasih kami berdoa untuk orang-orang tua kami yang sakit, yang lemah tubuhnya, yang merasa kesepian. Tuhan menghibur, melawat satu persatu. Makasih Bapa, kami serahkan diri kami sepenuhnya di dalam pemeliharaan dan belas kasihan Yesus Tuhan. Amin. Sebelum saya serahkan Iqbal itu, ya, ada sedikit warta yang akan saya sampaikan saudara sekalian. Setelah ini jam 11.30 akan ada persekutuan pemuda. Para pemuda diundang untuk hadir. Kita akan berbicara, saya akan memberikan tips sederhana tentang resiliensi. Bagaimana kita menghadapi, anak-anak muda menghadapi tantangan, kegagalan, dikritik itu tetap kuat, tough. Orang-orang bilang generasi muda, sudah jangan tersinggung anak-anak muda ya, disebut generasi rebahan. Dan yang paling tidak enak disebut generasi strawberry, atau sedikit layu dan busuk katanya ya, generasi yang gampang itu gambarannya tidak indah. Stroberinya enak, tapi gambarannya tidak baik ya, generasi muda yang gampang stres, depresi dan sebagainya. Nah, saya akan membagikan beberapa tips untuk anak-anak muda bagaimana tetap mempunyai resiliensi yang baik ya di dalam tantangan hidup ya. Kalau kita tidak kuat secara mental, saudara, banyak sekali tantangan yang bisa membuat kita kehilangan arah. Sekalian ya, anak-anak di Jepang ya, sudah sekian tahun belakangan ini katanya ya, gara-gara ujian yang buruk mereka bisa bunuh diri. Di Jepang ada buku cara bunuh diri sebagainya. Ngeri sekali saudara. Karena pada generasi yang sangat rapuh seperti ini, saya berharap pemuda kita tough semuanya ya. Hadir nanti jam 11.30. Ini minggu depan saudara kita sudah masuk Advent yang pertama. Ada pendeta Rudi Mega yang akan berkhotbah. Saya ada tugas di Renasden Blok karena ada pertukaran mimbar Sinode GKI ya, dukung dalam doa. Minggu depan juga ada acara apa ini? Sharing. Minggu kelima, jadi mau kumpul bersama-sama, saling mencicipi, makan minum. Ya, silakan saudara yang diberkati boleh membawa. Tentu tidak perlu membawa 200-300 porsi saudara ya. Cukup bawa 5 porsi, 10 porsi ya. Ya, sharing potluck ya, makan siang bersama-sama ala kadarnya ya. Kalau tidak ada yang bawa sama-sama makan angin saudara ya. Oke, ada yang lain lagi? Tidak ada. Oke, saya mau sambut. Di tangan saya ada saudari Cindy Caroline. Cindy, boleh berdiri. Ini keluarga dari Diana ya. Kemudian ada Selvi Rambi. Selvi, halo ya. Ini mereka sepertinya rombongan pengantin ya Bu ya. Wow, ini ada Kristinya ya. Rombongan dari Manado ini. Selamat datang Ibu Selvi, senang mendapatkan kunjungan dari Ibu. Kemudian ada Ibu Mary, maafkan saya apabila salah membaca, Mary Sibu. Sama rombongan sepertinya ya. Nah, mendapatkan kunjungan dari kawan-kawan dari MIM. Kemudian Desriana Tariga. Rombongan dari Manado. Wow, ternyata di Manado orang Batak, saya baru tahu. Tentu saja ya, Batak ada di mana-mana. New York juga ada. Kemudian ini adalah Bapak Andri. Oh iya, Andri. Kemarin sudah sempat ngobrol Pak Andri ini salah satu pejabat di Pemda di Minahasa sana ya, senang mendapatkan kunjungan dari kawan-kawan. Lain kali kalau ke Jakarta jangan kemana-mana Pak,
mampir kemari. Saudara berkati semua. Ada yang di luar itu masih ada yang baru? Sebelah kiri saya? Ada lagi ya? Baik. Saudara berkati semua. Silakan lanjut Pak Steven. Terima kasih untuk pelayan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Suci. Saya mengenal teman sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan menyatakan iman kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan setelah dengan pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, paling langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darahnya, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus datang, persekutuan Roh Kudus, penampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Sangat dikutip. Pak Steven, sedikit lagi saya ada lupa. Saya pribadi hamba Tuhan, majelis dan semua jemaat mengucapkan selamat buat saudara Derry dan Kristi yang sedang melangsungkan pernikahan. Ini bunga-bunga bagus banget adalah acara mereka kemarin. Boleh berdiri Derry dan Kristi. Wah, ini baru menikah, duduknya udah berpisah ini ya. Berdiri Derry ya. Selamat ya. Tuhan memberkati keluarga baru ini. Mau berapa anak Kristi? Oh, belum pikirkan ya. Setelah ini dipikirkan ya. Oke, selamat dan berkati, Pak. Jadi tiba saatnya kita memberikan korban syukur kita pada Tuhan. Nats pengantar persembahan kita diambil dari Mazmur 37 ayat ke-25 ayat ke-26. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Sambil petugas kolektan mengadakan kantor persembahan untuk mengiringi persembahan kita, mari kita naikkan pujian betapa hati.
Tuhan yang sudah kami pelajari bersama. Sebagai yang utama, kami bisa belajar untuk selalu taat pada firman-Mu. Juga selain itu, ajarkan kami untuk bisa saling mengingatkan dan menasihati sesama kami yang kurang atau tidak taat pada firman-Mu. Juga ajarkan kami untuk membuka hati dan tidak mengeraskan hati untuk menerima nasihat dari sesama kami. Tuhan berikan selalu berkat, sukacita dan kesehatan untuk institusi keluarga dalam semua pelayanannya. Tuhan berkati juga persembahan yang sudah kami berikan ini. Berikan hikmat kebijaksanaan kepada segenap majelis dan pengurus di gereja kami untuk mengelola persembahan ini supaya bisa dipakai untuk mempermuliakan nama Tuhan, terutama di gereja di tempat ini. Nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya mengundang untuk bangkit berdiri. Kita berarti pada penghujung ibadah kita. Kita akan kembali kepada ibadah kita di dunia. Mari kita kembali dengan sebuah keyakinan bahwa semua perkara yang terjadi di dalam kehidupan kita dapat kita tanggung dalam Tuhan Yesus yang memberi kita kekuatan. Segala perkara. Yesus
Terpujilah Tuhan. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selamanya. Haleluya. 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 Jemaat setiap duduk kembali, saat teduh, sama-sama duduk, Tuhan Yesus memberkati. Thank you.